Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersalam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Hadir Bu. Agus. Izin. Akbar. Kata-kata. Aldi. Kata-kata. Siapa ya? Alganza. Bastian. Nah, ini sakitnya kita baca dulu. Bintang. Dharma. Dimas. Kenapa? Zaki. Zaskia. Ella. Elsa. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang toleransi, tapi baru kita membahas tentang pengertian toleransi, kemudian macam-macam toleransi dan seperti apa bentuk toleransi. Nah, hari ini mungkin kita lanjutkan kembali, tetap masih sama dengan video yang minggu kemarin, yaitu toleransi dalam memelihara kehidupan manusia yang berbasis problem based learning atau disebut dengan PBL. Oke, ya. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa itu PBL. Di sini mungkin diulang kembali. Apa itu PBL yang berbasis PBL itu seperti apa? Dan kita jelaskan, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita angkat baiknya dari rumah ada sedikit masalah atau ada apa-apanya gitu, sehingga tidak bisa lanjut. Jadi biar lebih konsen, relax itu dalam perjalanan hari ini kita sedikit dulu. Ya, seperti ini. Oke, ya. Nanti dua ya. Oke, seperti yang sampaikan tadi, kita lanjutkan
Nah, cari dulu apa itu pembelajaran yang berbasis TBR. Kalau dari segi arti, nanti kita kaitkan dengan TBR. Dari segi arti, toleransi itu adalah saling mengerti. Kita bahas dulu lalu. Saling atau saling menghargai. Apa yang dihargai? Berbeda. Apakah itu suku, agama, ras, dan lain-lain. Karena itu dalam kehidupan kita terdiri dari berbagai macam agama. Ya, berapa macam agama yang ada di Indonesia? Tentu saja di sekolah kita ini berapa agama? Tiga. Islam, ada Hindu ya, ketemu ya. Ada Yesus. Nah, kita lihat dulu. Apa itu pembelajaran yang berbasis yaitu suatu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan berbagai kemampuan berpikir untuk mengatasi masalah. Artinya, nanti kita akan memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam materi yang judulnya toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi kita memecahkan nanti. Kita cari apa ini masalahnya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita pecahkan. Jadi kita nanti akan menemukan ke jawaban atau solusi dari masalah tersebut. Yang pertama nanti ada langkah-langkahnya yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran TBR yang akan kita laksanakan nanti. Yang pertama itu kita diskusi kelas. Nanti kita lihat bagi nih. Ini kelompok 1, kelompok mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Yang pertama kita adalah diskusi kelas. Nanti kita berdiskusi. Yang kedua pembacaan teks Al-Quran dan hadis. Tapi toleransi dan memelihara kehidupan manusia ini ada tidak Al-Quran atau hadisnya yang memperkuat? Nanti kita bahas. Kelompok 1 menjawab dari gambar yang ada tadi, bahwasannya dalam gambar pertama kelompok 1 menjelaskan apa dia? Nah, misalnya apa yang kalian dapatkan dari gambar di atas? Apa tadi yang pertama? Keberagaman Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kelompok 2. Apa contoh dari gambar yang ada? Ada Nina, ya? Jawa ini Jawa ya? Apa pesan kabarnya? Perbedaan kalau tadi perbedaan inti dari kedua-duanya adalah walaupun berbeda agama, walaupun berbeda pelajaran, tetap bersatu. Apa namanya itu? Oke, pertanyaan sebuah itu kelompok 4. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada toleransi? Silakan kelompok 4 yang satu. Reski, kalau ada toleransi? Kalau ada toleransi di Indonesia, Bu, jadi Indonesia itu kan karena Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, ras, dan sebagainya. Iya, bagus ya. Kelompok ini, kelompok yang pada intinya sekali itu kita dapat memecahkan masalah yang ada dalam materi ini. Ya, kita dapat memecahkan masalah yang ada dalam materi ini. Apa materinya? Tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kemudian dalam materi ini juga nanti kita bisa membaca Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 itu yang membahas tentang toleransi. Yang kedua, tujuannya yang diharapkan nanti setelah adanya itu dapat menghafalkan fasih dengan fasih dan lancar Quran surat Yunus ayat 40 dan 41.
hadis yang terkait nanti tentang kehidupan bertoleransi dan juga tentang memelihara kehidupan manusia. Kemudian ada lagi apalagi tujuannya nanti dengan adanya permasalahan yang kita selesaikan secara tegas nanti ya, kita dapat mencarikan solusi dari permasalahan yang kita selesaikan. Yang ketiga, kita nanti siswa nanti dapat menganalisis Quran surat Yunus dan juga Quran surat Al-Maidah yang berbicara tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sekarang silakan ini kamu perhatikan juga. Nah, ini ayatnya ya. Sebelum kita masuk pada materi ini tentang video yang kita sajikan nanti, lihat dulu ayatnya. Nah, ayat ini akan dibacakan, nanti kamu bisa memahami, kita sama-sama bisa memahami ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya dalam ayat 40 Quran surat apa tadi? Yunus. Kata Allah melalui Al-Quran surat 40 ini, manusia itu ada yang beriman kepada akhirat, artinya percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah, ada juga yang tidak atau menolak. Siapa itu? Non-Muslim. Inilah kita manfaatkan. Jadi dari orang yang percaya orang Muslim, yang tidak percaya non-Muslim. Apakah itu Islam Protestan, Hindu, Buddha dan lain-lain. Disambung ayat 41. Artinya, jika mereka mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad, katakanlah bagiku perbuatanku dan bagimu kamu tidak akan terlepas, kamu tidak akan kamu berlepas diri dari apa yang aku berbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu artinya apa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau kamu wahai Nabi Muhammad sudah menyeru, sudah mengajak kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah, tapi mereka sudah percaya. Itu dia. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air yang masih terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Banyak tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The White Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Nah, dari permasalahan adanya intoleransi yang dari video yang kamu tonton tadi, yang pertama apa misalnya? Adanya pemaksaan keyakinan kepada seseorang. Ini apa? Ada memaksakan. Mungkin saja orang Islam memaksa orang yang Muslim untuk hidup agama Islam. Mungkin dari kasus tadi juga ada orang yang Muslim memaksa orang Muslim untuk berkeyakinan kepada mereka. Kemudian ada lagi pelarangan tadi untuk mendirikan tempat ibadah. Ini banyak kan dalam kasus dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Nah, sekarang kita ambil yang pertama dari video itu kita ambil permasalahannya adanya intoleransi, adanya tadi apa pemaksaan keyakinan yang terjadi. Kemudian ada lagi yang kedua kasusnya tadi apa? Yang pelarangan terhadap membangun. Nah itu yang kita selesai. Silakan ditulis. Kelompok 3 silakan ditulis. Oke. Buat dulu masalahnya dulu. Rizky, silakan. Rifa, ayo Rifa. Ini juga. Ini sudah tidak apa yang tidak susah bagi dua aja. 1-2 orang ini mungkin menulis permasalahannya. Permasalahannya adalah adanya intoleransi, pemaksaan kepercayaan kepada orang lain yang tidak seagama dengan kita. Ini untuk kami teman-teman apa solusinya? Nah, ini mungkin 2 orang mencari menentukan judul. Itu tadi kan? Yang ini mungkin nanti selesainya pakai presentasinya. Ini juga lebih mudah. 2 orang sebelah sana mungkin ini dulu ya. Ini penjelasannya. Ini permasalahannya. Oke. Silakan Suci tulis apa permasalahannya, intoleransinya adanya pemaksaan kepercayaan. Silakan Rini dan Elsa. Ini ada pemaksaan siapa sesuatu. Oke, silakan diskusi. Ya. Nanti dari diskusi kan ada permasalahannya terjadinya intoleransi pemaksaan agama kepada orang lain. Apa bahasa ini juga boleh ya? Ini tidak perlu tidak boleh. Silakan berdiskusi. Ya. Silakan berdiskusi tentang permasalahan ini. Kemudian diselesaikan dalam penyelesaian masalah kita. Nanti kamu buat di bawahnya permasalahan terjadinya intoleransi, pemaksaan kepercayaan kepada orang lain. Di bawah penyelesaian atau aksi dari penyelesaian masalah. Apa kira-kira? Silakan diskusi ya. Baiklah ya, perhatikan dari kelompok 1 memaparkan masalah, menyelesaikan masalah yang sudah dipaparkan di depan tadi. Silakan yang lain perhatikan. Bahwa kita coba dalam program permasalahan ini pemaksaan keyakinan terhadap seseorang.
Penyelesaian dari hasil diskusi kami adalah pemaparan keyakinan terhadap seseorang. Jadi permasalahannya pemaksaan keyakinan kepada seseorang. Apa penyelesaiannya? Penyelesaian dari hasil diskusi kami adalah saling menghormati perbedaan agama dan saling menghargai keyakinan masing-masing. Tidak memaksakan keinginan untuk mengikuti kebudayaan yang dianut. Meningkatkan toleransi beragama dengan saling memahami dan mengikuti dengan keputusan masing-masing. Membantu memahami sudut pandang dan keyakinan masing-masing agama. Mendorong saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Oke, bagus ya. Kita terus. Tapi solusinya saling menghargai dan memaksakan. Oke, silakan kelompok Hafiz, kelompok 2. Silakan please, kelompok 2. Gabungkan mungkin dengan ucapan ini, silakan. Solusinya. Silakan. Solusinya. Jangan sini. Oke. Dari kelompok 2 ya, dari kelompok 2 akan dikira beda nggak solusi yang diberikan oleh kelompok 1 terhadap masalah tadi? Sementara juga percaya kepada orang lain kejadian ditoleransi. Iya. Cara penyampaian berubah pola pikir supaya dapat menerima kepercayaan yang dianut orang lain. Oke. Jangan bersikap bahwa agama sendiri yang hanya mengajarkan kebaikan, karena seluruh agama mengajarkan kebaikan. Oke. Ada lagi? Menumbuhkan sikap empati supaya tidak terjadi kemakan atau pecahan antar umat beragama. Berkata dengan tutur kata baik jika ingin mengajak seseorang ke agama kita tanpa ada tutur kata pemaksaan. Yang kedua, penguatan pendidikan toleransi. Yang ini ditanamkan di agenda toleransi keberagaman dan saling menghormati sejak usia dini melalui kurikulum pendidikan, sosialisasi masyarakat melalui berbagai media kampanye dan program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Diskusi kelas, kita sudah berdiskusi. Kemudian pembacaan teks Al-Quran tadi sudah kita baca sama-sama. Yang intinya tidak ada pemaksaan. Yang kedua adalah adanya penyusunan rencana aksi. Tadi yang kita bahas tadi, apa itu? Ini kelompok 1 memberikan solusinya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Semuanya bagus. Kalau diberikan nilai, kelompok 1 diberikan nilai 90. Ya. Kelompok 2 tadi juga nggak kalah. Apa ya? Nggak kalah bagus juga ya. Berikan nilai juga 90. Karena ini yang pakai dinya per kelompok, nanti nilainya 1 untuk 1 kelompok. Tadi belum soal. Kemudian kelompok 3 tadi juga bagus, nggak kalah juga dari kelompok 1 dan 2, nilainya juga 9. Oke. Dan yang kelompok 4 tadi bagus juga ya. Ya, 90 juga kita bersama. Dan kelompok 5 juga nggak kalah juga dari kelompok yang 4 ini. Ada perbedaan tadi diperhatikan. Ya, pemerintah katanya harus kampanye terus ngomong tadi tidak boleh pemaksaan. Kelompok yang terakhir tadi ya, bagus juga ya. Bagus. Jadi semuanya dari masing-masing kelompok sudah memberikan pendapat aksi dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini membuktikan apa? Bahwasannya, kenapa bisa menyelesaikannya? Ini membuktikan bahwasannya kamu itu apa namanya? Dengan kita berada di belum merdeka. Sementara profil dari pelajar Pancasila itu apa? Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa bergotong royong dan kreatif. Dari cara kita bekerja tadi mana yang dapat kesimpulan? Dua. Bergotong royong dan kreatif. Dapat ini berapa? Bergotong royong apa ini? Kamu berdiskusi. Kreatif mana? Kamu mampu memberikan solusi. Oke, nanti kita akan buktikan. Ada mereka itu terima, ada kebutuhan terima atau gimana? Silakan. Dari nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Perkenalkan, saya nama Jerry dari kelompok 4. Nara mau bertanya.
tapi orang lain teman kita ini belum bersikap toleransi. Gimana tuh Bu? Oke, silakan kelompok 1 kemarin dia sudah menerapkan toleransi. Kita di sekolah ini kan terdiri dari berbagai agama. Tadi katanya nomornya pertanyaan. Dia sudah menerapkan toleransi kepada orang lain yang bukan beragama kita. Tetapi dia tidak menghargai kita. Silakan Setelah saya kerja memberikan olah tadi keempat, ini bagaimana jika kita sudah toleransi pada orang lain, sedangkan orang lain belum toleransi terhadap kita. Seperti salah satu pepatah, jika orang lain melempar batu maka kita melempar bunga. Jadi kita cukup diam saja dan kita tetap lakukan hal yang baik pada dia. Apapun yang dia lakukan kepada kita itu adalah urusan dia. Pada Tuhan. Jadi urusan kita lalu berdoa kan? Baik. Kita toleransi sama kita bertahu. Ya, terima kasih Pak ya. Belum kita belum satu pertanyaan lagi. Yang bertanya lagi silakan. Toleransi, Pak. Siapa? Hafiz. Nah, siapa yang bertanya lagi? Tentang toleransi ada lagi yang bertanya? Halo. Berdiri Pak. Hafiz. Tentang toleransi Pak. Ayo. Mengapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tentang toleransi dan konflik. Iya, apa itu? Mengapa masih banyak kasus toleransi di Indonesia meskipun kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara? Oke. Lanjut satu tanya jawab ya. Kenapa masih ada terjadinya intoleransi? Sementara kita ini sudah dinikah bukan? Kenapa masih ada juga? Silakan siapa yang mau jawab? Hafiz. Mau Hafiz? Iya. Boleh lain? Nela boleh? Silakan Nela. Kita harus memiliki toleransi berdasarkan ayat Quran surat Yunus ayat 40 bahwasanya manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka nanti balasannya Allah. Kemudian apa? Kita untuk toleransi pada ayat 41 Quran surat Yunus. Artinya apa? Apa maksudnya? Jika mereka mendustakan mulai Nabi Muhammad, maka bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatan kamu. Perbuatan kamu tidak berdampak pada saya, perbuatan saya tidak berdampak pada kamu. Artinya apa itu? Toleransi. Kalau ayat Al-Quran sudah ada yang mendukung kita toleransi, maka tidak ada larangan kita untuk mendustakan Al-Quran. Untuk apa? Kesimpulan dari itu. Kelompok 1 berikan 1 kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok 1 ini 1. Kita harus saling menghormati terhadap perbedaan agama dan juga saling menghargai. Iya, kita saling menghargai itu kesimpulan dari kelompok 1 saling menghargai karena masing-masing orang itu mempunyai kepercayaan yang berbeda. Kelompok 2 berikan 1 kesimpulan. Apa? Kesimpulan yang memegang toleransi adalah diungkap berdasarkan bukti, tidak ada bukti tunggal yang dapat langsung diselesaikan oleh lain, namun beberapa angka strategis dapat diambil untuk mengurangi dan mencegah krisis maupun intoleransi. Oke, bagus. Dari kelompok 3 apa kesimpulannya? Berdiri. Saling peduli walaupun agamanya berbeda dengan kesimpulan kelompok 1. Kesimpulannya, toleransi dimulai dari kesadaran terhadap diri sendiri, lalu mengingatkan teman-teman yang lainnya. Kelompok 5 berikan 1 kesimpulan. Ambil 1 kan? Yang pertanyaan. 1 kesimpulannya apa?
Dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan masih dalam pembelajaran tentang toleransi. Kita lanjutkan materi selanjutnya adalah memelihara kehidupan manusia. Jadi hari ini baru selesai toleransi, minggu depan kita lanjutkan dengan apa pula nanti ceritanya di sana nanti akan kita bahas setelah minggu depan. Silakan simpan bukunya. Kita tutup dengan sticky ya. Yo, Enrique. Oke, siap diri. Kita sebelum istirahat atau pulang, kita berdoa masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Bersiap. Dalam